Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Bidayatil Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Ini udah 113 aja Ustaz. Ini kenceng ini soalnya ada harapannya Ustaz, tinggal ngertiin aja. Nah, jadi sebelumnya saya ulang sedikit tentang cara membagi waktu ini roster pelajaran Ustaz. Kita udah zikir kemarin sebelum sholat subuh zikir panjang. Kemudian kita sholat subuh, habis sholat subuh ada zikir lagi panjang, ada 10 kalimat yang dianjurkan kita ulang-ulang. Jadi minimal satu kalimat itu 10 kali, jadi 10 kalimat 100 kali. Atau satu kalimatnya 100 jadi 1000 kali zikir sampai waktu duha Ustaz. Ini kita kitab zikir nih. Habis zikir sampai duha, matahari tinggi sepenggalah. Nah, kita udah mulai membagi waktu ini. Mau ngapain lagi nih? Kayak Ustadz Ilham ini udah duha nggak ada kerjaan misalkan kan. Apalagi yang harus dikerjakan. Nah, inilah yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa hadzal fannu min al-ilmi nafi'i qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Bermula ini pelajaran. Ini pelajaran ini isyarah ini. Bermula ini pelajaran dari ilmu yang bermanfaat. Itu sungguh telah kami kumpulkan akan ini fan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi beliau mengihalah kita untuk membaca Ihya Ulumuddin ya. Fa in kunta min ahlihi fasilhu wa amal bihi. Maka jika adalah engkau itu dari ahlinya fan, ahlinya ilmu yang bermanfaat, fasilhu. Maka cari olehmu akannya ilmu yang bermanfaat, wa amal bihi dan beramal olehmu dengannya ilmu yang bermanfaat, cari dalam kitab Ihya. Sesudah kita mendapatkannya, mengamalkannya ini kok kait ya. Summa alimhu, kemudian ajarkan olehmu akannya ilmu kepada siapapun. Wada'u ilahi, ajak olehmu kepadanya ilmu. Faman alima dzalik wa amila bihi wada'an nasa ilaihi, maka barang siapa yang mempelajari ia akan demikian, mengetahui ia akan demikian ilmu. Wa amila bihi, beramal ia dengannya ilmu. Wada'an nasa, mengajak ia akan manusia kepadanya ilmu. Fadzalika, maka demikian itulah, maka orang itulah yud'a, yang disebut akan dia, yang dipanggil akan dia aziman, akan seorang yang agung, fi malakutis, sama di dalam kerajaan langit. Bisyahadati Isa alaihissalam, dengan kesaksian Nabi Isa alaihissalam. Ini hadis. Ya, Nabi Isa menyatakan orang yang belajar, mengamalkan dan mengajarkan itulah azim fi malakutis sama. Jadi berarti setiap duha kita mesti baca kitab Ihya Ustaz. Aturannya kan? Bacalah kita Ihya beberapa sejam, 2 jam gitu. Nah, kemudian masih lebih waktunya. Faiza faragta min dzalika kulli. Bila engkau telah selesai dari demikian semuanya. Salat duha udah, belajar udah. Wa faragta min islahi nafsik. Engkau telah selesai dari memperbaiki dirimu. Zahiran. Nah, dirimu yang zahir dan batin. Wa fadala syai'un min auqatika, dan lebihlah oleh sesuatu dari waktu-waktumu. Masih ada waktu lebih. Fala ba'sa an tashtagila bi'ilmil madhab. Maka tidak apa-apa dari bahwa engkau menyibukkan diri dengan ilmu madhab. Ilmu madhab yaitu minal fikih, dari fikih. Kemudian baru mulai mempelajari fikih. Perbedaan pendapat segala macam. Tujuannya apa? Lita'arifa bihil furu'an nadirah. Supaya engkau mengenal dengannya ilmu madhab akan cabang-cabang, furu'-furu', hukum-hukum yang jarang ia fil ibadah, dalam ibadah. Hukum-hukum yang nadir, yang jarang-jarang terjadi, yang muskil-muskil dalam ibadah. Wa tariqat tawassuti bainal khalqi fil khusumati 'inda ikbabihim 'ala syahwat. Dan supaya engkau mengetahui dengannya ilmu madhab akan jalan mendamaikan. Tadi kata wasud, jalan menengahi antara makhluk fil khusumat, dalam percekcokan mereka, enda ikbabihim, di ketika mencari mereka, atau di ketika ikbab, apa namanya, ketika menghadap mereka atas syahwat. Jadi kata beliau, kenapa orang berkelahi bersiteru? Karena mengikuti hawa nafsu. Kalau orang nggak mengikuti hawa nafsu, ya nggak akan terjadi khusumah. Nggak perlu ada bab jinayat di akhir kitab fikih, nggak perlu. Justru perlu ada bab jinayat, bab hukum segala macam, bab had, karena manusia suka mengikuti hawa nafsu.
Sehingga terjadilah pelanggaran saling menyerang orang lain ya. Nah, itu. Jadi kalau saran beliau nih, guru kita harusnya sebelum mempelajari terkait masalah perbedaan mazhab, kita fikih, justru harus mendalami ihya dulu ya. Enggak, maksud beliau gini, ilmu fikih pokok, ini ilmu mazhab, ilmu tambahan, Ustaz. Ini Ada kita mau jadi mufti ini. ya, ya, ya. Nah, kalau kita biasa nggak pengen jadi mufti kan, hanya mengamalkan diri sendiri, ini nggak perlu malah. Furu'un nadirah ini kan hal-hal yang jarang terjadi. Iya. Nah, Jadi kalau misalnya dalam Wadahibul Arma'ah kita Mizanul Kubro gitu ya nggak apa-apa guru. apa-apa. Ya. Ya boleh juga kita baca kayak kita Imam Sya'rani misalkan Mizanul Kubra kan. Nah, itu kita lebih toleransi biasanya. Artinya nggak akan suka menyalahkan orang lain. Karena Imam Sya'rani dalam kitab Mizanul Kubra menyatakan semua pendapat itu ada tempatnya. Semua pendapat itu benar, bersumber dari satu pohon kan. Jadi pendapat-pendapat para ulama itu merupakan ranting-rantingnya. Semua bersumber dari akar yang satu. Semua dicedup dari laut yang satu, laut kenabian. Jadi semua pendapat benar, cuma ada orang yang ada tempatnya. Setiap pendapat itu benar, tapi ada orangnya. Hmm. Nah, Ada yang khusus akabir, ya kan ada yang sawir, benar, ada yang tasdid, ada yang mukhafif. benar, benar. Jadi bukan berarti kita sembarangan, kita tetap dianjurkan mengambil yang ahwat kan gitu ya. Ya. Tapi khususnya bagi sekelas kiai atau buya itu biasanya yang tasdid. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Tapi untuk fatwa ke orang mah nggak boleh tasdid Ustaz. Katanya yuridullahu bikumul yusra kan. Dia Hmm. harus yang ringan-ringan. Oh. Nah, jangan menyusahkan umat ya. Hmm. Ya. Perasaan enteng. Tapi kita bingung juga kadang. Ada juga ulama yang berpendapat kalau kita mengetahui seorang kiai itu pendapatnya suka tasahul ya. Kita dilarang bertanya kepada kiai atau mufti yang suka tasahulan fil futya, suka memudah-mudahkan dalam urusan fatwa. Artinya memudahkan di sini bukan berdasarkan dalil ya. Kalau berdasarkan dalil nggak ada cerita mudah. Pokoknya ya sesuai dengan dalil, ikuti dalil. Kalau mudah biarin. Ya, kalau berat juga biarin. Fadzalika aidan ba'dal faraghi min hadhil muhimmat. Maka demikian mempelajari ilmu madhab tadi. Pula itu sesudah selesai dari hal-hal yang penting itu dari jumlah fardu kifayah. Maka bermula demikian pula, maka demikian itu pula sesudah selesai dari ini yang penting-penting itu dari jumlah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah ya, mempelajari ilmu mendalam itu fardu kifayah. Sudah kita selesai fardu ain dulu. Ya. Fa in da'atka nafsuka ila tarki ma zakarnahu minal auradi wal azkar. Maka jika mendorong akan engkau oleh dirimu kepada meninggalkan ma yang telah kami sebutkan akannya ma dari wirid-wirid dan zikir-zikir, istighalan bidzalik karena sibuk dengan demikian. Beliau di awal kitab sudah menunjukkan, menerangkan kepada kita yang namanya bidayatul hidayah. Permulaan hidayah, yaitu berupa zikir, wirid-wirid yang sudah beliau atur sedemikian rupa, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Itu sangat dianjurkan untuk kita amalkan. Kalau itu belum sanggup kita amalkan, beliau melarang kita untuk menanjak menuju tahap selanjutnya. Karena tujuan ilmu untuk diamalkan. Di sini beliau menyatakan, fa'in da'at ka nafsuk. Jika mendorong akan engkau oleh dirimu untuk meninggalkan apa yang telah kami sebutkan akannya dari wirid dan zikir. Kenapa kamu meninggalkan istighalan bidzalik? Karena sibuk dengan demikian mencari ilmu mazhab tadi. Mendalami ilmu. Fa'lam anna syaitanan lain. Maka yakini olehmu bahwa sungguh syaitan yang terkutuk. Kaddasa ila qalbik. Sungguh telah menyusupkan ia ke hatimu. Ada ad-dafin akan penyakit yang tersembunyi. Ngeri ya. Nah, Aduh. berarti tujuan kita mencari ilmu udah nggak benar ini katanya. Orang wirid zikir kita tinggalkan. Berarti ada sesupan nih.
Nah, apa sesupannya? Wahwa hubbul mali wal jah. Yaitu penyakit yang Allah Akbar. tersembunyi itu mencintai harta dan pangkat. Makanya di awal-awal buka kitab Bidul Hidayah itu azab yang paling keras itu kepada orang yang alim ya. Nah, wailun apa? Alfu wailun ya. Wailun alfa marrah lil alimi lam ya'mal bi ilmi. Nah, celaka bagi seribu orang yang alim Hmm. Nah, itu. 1.000 kecelakaan untuk orang alim yang tidak mengamalkan tidak ilmunya. mengamalkan Orang ilmunya. bodoh itu celakanya sekali, Ustaz. Kali ya. Tapi kata kata Syekh Nawawi sekali itu lebih besar, Ustaz, dari 1.000 kali. Ini Nah, ini bab fa'iyyaka an gimana? Tengku ini bab apa nih Tengku? Saya belum ketemu nih Tengku kitabnya. Nggak ada Pak ini Ustaz, dia lanjut dari awal sampai Ini masih Ustaz amal-amal ketaatan. Ustaz cari adab khuruj ilal masjid kayaknya. Oh, khuruj masjidnya. Hmm, di ujungnya. Apa judul pokoknya ya coba. Ya, Adabul khuruji ilal masjid. Wah. bukan. Adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Boleh sampingnya. Mana tadi? Ya. Fa'iyyaka an taghtarra bihi, maka waspadai olehmu bahwa engkau tertipu dengannya setan. Fatakuna duhqatan lahu, maka jadilah engkau itu bahan tertawaan baginya setan, fayuhlikaka, maka membinasakan dia setan akan engkau. Summa yaskhara minka, kemudian memperolok-olokkan ia dari dirimu. Dia menertawakan kita kan, kita jadi tontonan. Lihat tuh ajaib banget, dia rajin banget belajar. Ngamalin kagak kan? Nah, Ya kita Allah. jadi stand up-nya setan. Astagfirullah. Nah, wa in jarrabta nafsak, jika engkau telah menguji akan dirimu muddatan dalam suatu masa. Engkau uji fil auradi wal ibadah dalam wirid-wirid dan ibadah-ibadah. Wa kanat la tastasqiluha, dan ada ianya diri itu tidak merasa berat ia akannya wirid dan ibadah. Tidak merasa berat ia akannya wirid dan ibadah karena malas darinya, tidak. Tidak malas ketika berwirid. Walakin tetapi dhaharat ragbatuka, tetapi zahirlah oleh kesukaanmu dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Artinya wirid nggak malas, tapi ada keinginan juga untuk belajar. Nah, itu kan misalkan wirid oke, belajar juga pengen. Walam turid bihi illa wajah Allah, dan tidak engkau inginkan dengannya ilmu yang bermanfaat kecuali wajah Allah, ridha Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Fadzalika afdalu min nawafilil ibadah. Maka demikian mencari ilmu tadi itu lebih utama dari sunnah-sunnahnya ibadah. Mahma sohat lakan niat, bila mana telah benarlah bagimu oleh niat. Ya, yang penting niat. Kalau niat benar, ya wirid adalah walaupun nggak maksimal kan. Kemudian ada keinginan untuk belajar terus, nah itu bagus. Malah lebih utama dari ibadah yang nafilah. Karena ibadah nafilah itu nggak mutaadi kan manfaatnya untuk kita doang. Ilmu manfaatnya mutaadi. Yang penting niatnya benar. Walakin nasya'na fi sihhat ibadah. Tapi persoalan itu pada benarnya niat. Innamal a'malu binniyat ya. Ini Faizal ngurusin niat gimana? berat banget bro ya. Berat Ustaz. Makanya Ngurusin niat ini aduh. makanya kitab ini kita ngaji kayaknya udah khatam semua kitab lain baru ngaji kitab ini. Kalau enggak agak jadi ngaji kitab lain. Oh. Karena beliau ini mengarang kitab-kitab ini di bagian-bagian akhir Ustaz. Awalnya Imam Ghazali kan sama aja. Hubbud dunya, hubbur riyasah kan. Ketika beliau jadi rektor di Madrasah An-Nidhamiyah di Irak, beliau kan tahu ngajak debat, suka berdebat sekarang. Pada akhirnya beliau sadar ternyata ketika beliau introspeksi hisab ternyata tujuan beliau pangkat jabatan, seat, kan, intisyarus seat, nama baik kalau macam. Akhirnya sadar, kaburlah beliau dari Madrasah Nilmiyah menuju ke Baitul Maqdis. Di sanalah beliau bahasa kita bertapa. Muncullah kitab Ihya Ulumuddin. Baru beliau mengajak orang untuk akhirat. Nah, ini di akhir. Berarti menyelesaikan Ihya itu di Baitul Maqdis Palestina ya. Iya. Hmm.
Itu beliau Mas, makanya digelari Hujatul Islam karena itu suka berdebat gitu guru ya, mengalahkan banyak apa orang. yang mendebat beliau. Ya, salah satunya. Artinya begini Ustaz, awal-awal memang kita baru semangat cari ilmu kan kayak santri, suka berdebat, pengen tampil, pengen hebat kan. Akhirnya semangat banget untuk belajar. Kalau dari awal udah jadi orang sufi kayaknya nggak semangat belajar. Loyo lemes gitu ya. Karena pendorong yang paling kuat ya pendorong duniawi kalau untuk awal-awal kan. Kayak anak-anak, kita aja anak zuhud kan susah Ustaz. Dia harus diberikan nilai, prestasi kan, piagam penghargaan biar semangat. Di akhirnya sadar sendiri. Berarti Nah, kita berarti kita nih tobatnya nanti ke apa namanya untuk menuju akhiratnya usia 50 60 tahun tentu ya. nggak begitu juga. Jadi ini beliau, Kalau nyampe. ini jadi salah paham nih. Jadi karena beliau sudah melewati pengalaman, kata beliau, hendaklah beliau kan udah melewati berbagai. Beliau pengen kita itu dari awal baik. Nah itu, ya kan? Hmm, Karena beliau kasihan kepada ya umat-umat masyarakat sesudah beliau, beliau pengen langsung yang beliau dapatkan di akhir, pengen beliau berikan kepada kita di awal. Kalau dari awal niat kita udah lurus, mah ya, resmi jadi waliullah. Nah itu lebih kurang begitu kan? Allah. Tapi pernah saya baca ketemu minggu lalu kalau nggak salah. Ya. Saya baca buku Al-Hikam, syarahnya itu siapa syarahnya? Hmm, ini syarahnya, bukan syarahnya. Jadi di sini jelasin bahwa kalau misalnya kita bisanya cuma untuk beramal saja, ya udah Ya, beramal saja katanya. Tapi ya, kalau misalnya kita nggak mampu untuk kita lebih memilih untuk mencari ilmu, ya, maka mencari ilmu itu lebih mulia ketimbang kita beramal tanpa ilmu katanya. Kurang ya. lebih begitu. Kalau dibandingkan dengan beramal tanpa ilmu, ya karena beramal tanpa ilmu kan nggak dianggap amal, Ustaz. Mardudatul balu. Kullu kata Ibnu Ruslan kan. Eh, Apa saya? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi amal tanpa ilmu itu nggak dianggap amal. Makanya lebih utama mencari ilmu. Ini ceritanya kita punya ilmu, mengamalkan apa mencari ilmu lebih ya. Itu yang jadi Iya, masalah. Ibnu Ruslan ya. Iya iya iya. Kemarin guru saya bilangnya begitu juga tuh dalam kitab kitab Ibnu Ruslan. Dia bilang begitu. Ya, matan zubat Ustaz. Keren itu matan Zubat zubat. ya. Tapi kalau Zubat. kita hafal ada 1000 bait tuh. Oh, 1000 itu tengku. Ya, saya udah beli matannya, cuma belum sempat baca. Baca Ayo dikit-dikit. tengku. Kapan tengku? Saya beli dulu kitabnya syarahnya kalian. Insya Allah Ustaz. Oke Ustaz. Fa'idha lam tasiha, maka bila tidak benar ianya niat, fahiya ma'dinu wururil juhal. Maka jika tidak benar ianya niat, fahiya, maka dianya apa nih? Maka jika tidak benar ianya niat, fahiya ma'dinu wururil juhal. Maka dianya niat kelihatannya. Dianya niat itu menjadi tambang tipuan orang-orang yang bodoh. Wa mazallah dan tempat tergelincirnya kaki-kaki para tokoh. Ini berarti fahiya nggak boleh kembali ke niat nih. Mencari ilmu tadi. Ya, maka jika tidak benar ianya niat, maka dianya kegemaranmu dalam menghasilkan ilmu. Itu menjadi sumber tipuannya orang-orang jahil dan tergelincirnya kaki para tokoh. Artinya banyak orang yang terpeleset gara-gara tidak benar niat dalam mencari ilmu. Nah itu masuk ini kan. Kalau mencari ilmu karena ya bukan karena Allah masalah banyak. Nah, lebih kurang begitu Ustaz. Kelihatannya begitu. Ini kita meraba-raba tanpa melihat syarah Ustaz. Itu kondisi pertama. Artinya kesimpulannya, habis sholat subuh kita zikir sampai duha. Kemudian kalau ada sisa waktu berarti kita isi dengan belajar. Yang penting ada wirid dulu. Itu kondisi pertama. Al-halatu saniyah.
Kondisi yang kedua di waktu duha, Allah takdira ala tahsil ilmin nafi', bahwa engkau tidak mampu untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Walakin tetapi tastaghilu, engkau menyibukkan diri biwadhaifil ibadah dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Minaz zikri, dari zikir, wal qiraati, baca Quran, wat tasbihah, tasbih, was salawah, dan berselawat. Nah, atau salat dan selawat. Fadzalika min darajatil abidin, maka demikian itu bagian dari derajat-derajat ahli ibadah, wasiyarus sholihin, dan bagian dari perjalanan atau sifat-sifatnya orang yang soleh. Watakuna bidzalika aidan minal faizin, adalah engkau dengan demikian pula itu termasuk dari orang yang beruntung juga. Boleh juga. Kita nggak punya kesempatan untuk belajar di sana. Atau kalau kita belajar nggak paham-paham, ya udah fokus saja. Kalau waktu duha itu zikir, ibadah, baca Quran, dan semuanya. Nah itu boleh juga. Nah, Yang pertama tadi kesimpulannya apa Tengku? kesimpulan duha itu sesudah kita zikir, ini ceritanya ya, udah sholat duha, kita belajar Ustaz. Cari ilmu, Hmm. cari ilmu. Hmm. Kalau nggak mampu cari ilmu, nah berarti ya udah kita isi dengan ibadah ini. Zikir, baca Quran, tasbih. Ini kerja belum dibahas ini Ustaz. Ini kayaknya ini orang udah pensiun semua ini. Yang ngaji kita ini Udah pensiun nih. nggak ada kerja. Iya, iya. Benar, ada khusus orang pensiun aja yang Tengku. Ini cocok Pensiun nih dini. yang ngaji ini udah pensiun dini. Pensiun dini. Kemudian, hmm, al-halatus salisa, hal yang ketiga, kondisi yang ketiga, antastagila, engkau menyibukkan diri bima tusilu bihi khairan ila muslimin, dengan sesuatu yang bisa engkau sampaikan dengannya sesuatu akan kebaikan kepada kaum muslimin. Engkau menyibukkan diri dengan sesuatu yang engkau bisa menyampaikan dengan sesuatu itu akan kebaikan kepada orang muslimin. Kita bekerja, berusaha untuk membahagiakan orang lain. Wa tudkhilu minhu sururan ala qulubil mu'minin. Engkau masukkan darinya sesuatu akan kegembiraan kepada hati-hati orang yang beriman. Au tuyassiru bihil a'mal as-salihah lis-salihin. Atau engkau mudahkan dengannya sesuatu akan amal-amal yang soleh untuk orang yang soleh. Kita melakukan kebaikan untuk orang lain. Boleh juga. Ini kerjaan kita. Contoh, khidmatil fuqaha, seperti melayan orang-orang fakih, wasufiyatil muhaqqiqin, seperti melayani ahli-ahli sufi yang ahli tahqiq ya, wa ahli din, melayani orang-orang yang beragama, wa taraddudi fi asyghalihim, engkau mondar-mandir dalam menyelesaikan kesibukan mereka, membantu para ulama, membantu kiai kan, bisa. Wasa'i fi it'amil fuqara wal masakin, engkau berusaha dalam memberi makan orang-orang fakir, orang miskin. Tugas kita kerja, kemudian hasilnya lebih dari kebutuhan kita, kita bagikan ke fakir miskin. Ini juga boleh ini. Ini kayak Tengku, cerita. Ya, sedikit Tengku, yang di atas tadi itu kalau di kitab saya wa yadkhulu bihi sururan Tengku. saya dahulu. Wa yadkhulu bihi sururan ala qulubil mu'minin. Kalau kalau ya dahulu nggak boleh Ustaz. Ya dahulu lazim. Ya, Hmm. yudkhilu barangkali boleh. Yadkhulu kali ya. Hmm. Itu berarti gaib dan memasukkan dia seorang dengan nyama, dengan sesuatu yang dia kerjakan kan, akan Hmm. kegembiraan kepada hati orang yang beriman, masih sama. Kalau Hmm. tudkhilu anta dari adkhala. Nah, Kemudian tayassara bihi a'mala. Tayassara. ya. Dibuatnya wazan tafa'ala kan. Jadi tidak dimajhulkannya Tengku. Ya, kalau di sini anta Ustaz, tu yasir. Yasara yu yasir. Di sini dia pakai fi'il madi Tengku. Kalau tayasara itu lazim juga Ustaz, mutawaaf namanya. Maaf ya. Yasartu fatayasara kan? Hmm. Aku mudahkan maka urusan itu menjadi mudah. Boleh. Tayasara bil a'malu. Fa'ilnya amalu. Jadi mudah dengan sebabnya Hmm. oleh amal-amal orang yang soleh, bagi orang yang soleh. Boleh. Amalu Oh, tapi. di sini dibuatnya a'mala Tengku sebagai maf'ul bih. Ya, ini kadang-kadang dobit juga nggak boleh diikuti semua Ustaz. Kecuali Ustadz siap bertanggung jawab itu boleh. Jadi pada dasarnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ya. Berarti Nah, berarti nggak boleh Tengku, kalau misalnya dia maf'ul bihnya diletakkan kepada a'mala, tayassara bihil a'mala. nggak Tapi boleh kalau nggak boleh ya, amalu. amalu ya.
Karena dia sebagai fa'il daripada tayassara ya. Ya, Bukan ini tayassara itu dia muta'addi tentu. yassara yang muta'addi. Ya, Ayassara. ya. Yassara fa'ala. Oh, Kalau fa'ala yassara. tafa'ala kalau Oh, yassartu fatayassara. Ya kan? Alam yassara. tuhu fata'allama. Ta'allama Ustaz. Ta'allama lazim dia. Alam tuh aku ajarkan akan dia fata'allama maka belajar ya. Kan gitu. Hmm. Mutambina. Ya, itu Ustaz. Aduh, ngaji matan bina wal asas lagi nih tunggu. Nah, itu dia Ustaz. Ya Nah, Allah. lanjut. Wataraddudi alal marda bil iyadah. Nah, dan seperti mondar-mandir atau menjenguk ya. Mondar-mandir kepada orang sakit bil ayadah dengan menjenguk. Menjenguk orang sakit, menemani orang sakit biar senang gembira kan? Ini ibadah juga. Wa alal janaizi bitasyi dan mondar-mandir kepada jenazah-jenazah bitasyi dengan diantarkan. Ada pahala. Fakullu zalika afdalu minan nawafil, maka semua itu lebih utama dari ibadah sunnah. Fa inna hadhihi ibadah. Maka sesungguhnya ini semua mengantar jenazah, jenguk orang sakit itu ibadah. Wa fiha rifqun bil muslimin, dan di dalam ini ibadah juga ada kelembutan ya terhadap kaum muslimin, ikut membahagiakan kaum muslim. Nah, itu yang kita lakukan duha, berarti keliling Ustaz, ke rumah sakit, ya kan? Nah, ke panti-panti kita temanin ngobrol. Poin keempat baru cari kerja tunggu. Empat. Ya, Hmm. ini baru. Al-halatur rabi'ah, kondisi yang keempat, Allah taqwa ala dzalik, bahwa engkau tidak mampu atas semuanya, enggak kuat kita. Washtagalla bihajatika, dan engkau menyibukkan diri dengan hajat-hajatmu, iktisaban ala nafsik, karena berusaha untuk dirimu, wa ala ayalika, dan kepada keluargamu. Boleh, ya kan? Wakat salima, dan sungguh selamatlah oleh kaum muslimin dari dirimu. Jadi engkau tidak mengganggu orang lain, usaha untuk dirimu. Wa aminu min lisanika wa yadik, dan selamat mereka semua dari lidahmu dan tanganmu. Wa salimalaka dinuk, dan selamat bagimu oleh agamamu. Lam tartakib maksiatan, ketika tidak engkau lakukan akan kemaksiatan. Fatanala, maka engkau menggapai dengan demikian usahamu untuk diri dan keluarga. Derajat di ashabil yamin, akan derajat ashabil yamin, golongan kanan. In lam takun min ahli taraki, jika tidak adalah engkau dari orang-orang yang pengen menanjak ila maqamati sabiqin, kepada makam-makam orang yang terdahulu. Nanti kita baca ta'liq yang sana. Wa hadhi aqallu darajah, ini adalah paling sedikit, paling rendahnya derajat dalam makam-makam agama. Hmm. Jadi yang keempat, minimal kita kerja tapi selamat lidah, nggak mengganggu orang, nggak ada yang tersakiti, nggak melakukan maksiat, cari yang halal kan? Ini kegiatan paling rendah sebenarnya dalam agama. Nggak ada kemanfaatan untuk orang lain, hanya kemanfaatan untuk diri, cuma tidak mengganggu orang lain. Ini yang paling minimal. Selainnya wama ba'daha faya mim marati'i syayatin. Maka ma yang sesudahnya ini derajat, maka dianya itu dari tempat apa namanya? Tempat ngangonnya setan. Marate ini marta, Ustaz. Padang rumput, tempat setan. Bagaimana kita artikan, Ustaz? Tempat setan bermain Gembala, lah. menggembala. Mim marati'i setan. Selain empat tadi atau sesudah poin terakhir, berarti itu mim marati'i setan, tempat bermainnya setan. Nah, itu. Berarti kita cari ilmu enggak, ibadah enggak, apalagi tadi di atas kan? Kerja Kerja juga bantu enggak. orang enggak, kerja untuk diri sendiri juga enggak. Selainnya, itu berarti kita nih udah lagi bermain sama setan. Apa gambarannya? Wazalika, demikian demikian marati setan bi antastagila, dengan bahwa engkau menyibukkan diri. Wal'iyadzubillah, perlindungan itu dengan Allah. Dengan bahwa engkau menyibukkan diri bima yahdimu dinak, dengan sesuatu yang bisa merusak ya akan agamamu. Autuzi abdan, atau dengan sesuatu yang engkau menyakiti akan seorang hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Fahadhi rutbatul halikin, ini adalah tingkatan orang-orang yang akan hancur. Fa'iyyaka antakuna, maka waspadai bahwa adalah engkau pada ini tingkatan. Nah, titik Ustaz. Jangan sampai kita kelompok yang kelima berarti.
Nah ini. Pengangguran total berarti guru yang nomor 5 nih. Iya, ini ceritanya Ustaz. Makanya kita harus ada pekerjaan ini. Gimana ceritanya Ustaz? Jangan sampai masuk kelompok kelima. Zikir enggak, nyari ilmu tidak, ibadah yang lain enggak, kerja juga tidak. Padahal kerja di sini kerja aja masih apa? Ada Tingkatan nilainya kan? terakhir ya. Terakhir. Meskipun dengan menyelamatkan apa orang lain dengan lisan kita, dengan tangan kita. Nah inilah yang kata di kitab Kifayatul Atqiyah kemarin, al-batalah tuksil qalba kan. Pengangguran mengeraskan hati, yang itulah dia. Ini kita coba baca ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, allamallahu Adam alaihi salam al-fahirfah. Telah mengajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam akan 1000 pekerjaan. Al-fahirfah minal huruf apa gimana bacanya? 1000 pekerjaan daripada pekerjaan-pekerjaan. Qala lahu, berkata oleh Allah bagi Nabi Adam, kulli dzurriyyatika, katakan bagi keturunanmu, liwaladika bagi anakmu, illam yasbiru, jika mereka tidak bersabar, falyatlubud dunya bihadzihil huruf atau hiraf ya. Maka hendak mencari oleh mereka akan dunia dengan ini pekerjaan. Wala yatlubuha biddin. Jangan mencari oleh mereka akan dunia dengan agama. Dilarang mencari dunia dengan agama. Kita numpang hidup di agama kan, bukan Ya menghidupkan agama. Itu Allah. masalahnya. Ya. Kita dapat kajian dikasih 500.000 kasih 1 juta Tengku. Gimana pula tuh Tengku masuk ini ya? Nah, itu dia. Saya kalau ngisi pengajian itu minimalnya 500.000 nih Tengku. Masya Allah. Kalau kalau ini nih masuk nggak nih? Wala yatlubuha biddin. Ya. Nggak apa-apa Ustaz, transfer ke sini jadi aman Ustaz. Jadi Transfer ke Gundul Mantul ya. jadi itu enggak mencari dunia berarti. Falyatlubud dunya, maka hendaklah mereka mencari akan dunia dengan ini pekerjaan. Wala yatlubuha biddin. Jangan mencari oleh mereka akan dunia dengan agama. Kenapa? Fa inna dina li wahdi. Karena sungguhnya agama untukku saja, khalisan, hal keadaan murni. Wailul liman talaba dunya biddin. Dan bermula kecelakaan itu bagi orang-orang yang mencari ia akan dunia dengan agama. Ya Wailul lahu, celaka Allah. bagi dia. Ya Allah. Insya Allah. Ini Guru nggak kan dijelaskan ada kita apa. ada yang berpendapat yang namanya ikhlas itu bukan tanpa ada nilai sama sekali dalam itu gitu. Jadi ikhlas itu berapapun orang kasih kalau dikasih begitu ya. Memang kita harus ikhlas gitu. Ya, benar Ustaz. Jadi bukan berarti ikhlas Karena itu nggak nerima duit kan? karena guru misalnya kan para ustadz, para kiai yang memang kerjanya seperti itu membina umat kan ya butuh beli kitab, keluarganya juga ada dan seterusnya. Itu kan juga butuh biaya kan. Ya. Ya semua kembali ke niat Ustaz. Jadi para kiai pun ketika menerima bukan buat dirinya, sekedar ini aja kan. Selebihnya juga diberikan. Kemudian juga tidak terlalu berharap. Nggak ada juga nggak apa-apa. Ngajar ngaji tetap. Bukti ikhlasnya kan. Berpuluh-puluh tahun ngajar ngaji. Berarti kan bukan ngarapin itu. Mau ada yang datang, nggak ada yang datang, tetap ngajar ngaji. Mau yang ngasih, nggak ngasih juga. Karena fokusnya bukan itu. Itu sifatnya apa ya? Ya kalau ada aja, nggak ada juga nggak. Nah itu pasti yakin benar dengan Allah. Nah ini kiai sejati Ustaz. Benar itu. Katanya Abu Tumin itu begitu ya Tengku ya. Ya rata-rata ulama begitu Ustaz. Memang apa ya, kayak orang itu nggak mikirin rezeki lagi. Rezeki memang udah bagian apa ya? Nggak fokus sama sekali Ustaz. Memang rezeki datang sendiri. Benar. Memang dikejar oleh rezeki, emang kerjaannya udah ngajar aja dari pagi sampai sore ngajar. Saya juga udah ketemu sih orang begitu guru. Ya. Ini yang bermasalah dengan rezeki kan kita-kita yang apa ya? Yang zaman sekarang begini kan. Nah, itu dia. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Aslihu dunyakum." Perbaiki olehmu akan dunia-dunia kamu, wa'malu li akhiratikum, beramallah kamu untuk akhirat kamu. Wa qad kana likulli wahidin, dan sungguh adalah bagi setiap orang dari para nabi alaihi wassalatu wasallam itu hirfah. Mereka ada pekerjaan. Ya'ishu biha, yang hidup ia dengannya pekerjaan. Fakana ada muharrasan.
adalah Nabi Adam itu haras, petani Ustaz, Baik. tukang kebun, pengebun, harasan, wahaikan. Haik nggak tahu artinya apa. Apa haik Ustaz? Tukang kebun Ini juga? Kifayatul Azkiya itu Go. Bukan. Bidayatul Hidayah. Coba, ada kamu nggak Ustaz? Baterainya habis. Haka. Menganyam. Haik itu penganyam Ustaz, pemintal ya. Oh, Haka sufahu nasajat kan? Menganyam. Penganyam berarti Ustaz. Kang Tenun. Memintal. Ya, Kang Tenun. Tapi Nabi Adam dua pekerjaannya, haras, petani dan penganyam. Benar, wakanat Hawa'u ghazalah. Adalah Siti Hawa itu ghazalah. Ghazalah juga pemintal Ustaz ya. Iya. Wakana Idrisu khayyatan wa khatatan. Adalah Nabi Idris alaihissalam itu khayyat, penulis, penjahit. Wa khatatan, penulis ya. Nulis. Wakanuh najjar, adalah Nabi Nuh itu najjar, tukang kayu Ustaz. Tukang bikin Tukang kapal. kayu ya. Wa Kayu Zakaria, kapal Nabi ya? Zakaria najjaran ayatan, tukang juga, tukang kayu. Bikin kapal. Wa Hud wa Saleh, adalah Nabi Hud, Nabi Saleh itu tajirain, pedagang keduanya. Ibrahimu zarra'an wa najjaran. Nabi Ibrahim itu zarra, petani ya. Tani. Penanam palawija, penajjar, tukang kayu. Wa Ayub zarra'an, rata-rata petani ya. Nabi Ayub zarra, petani. Wa Daud zarradan. Apa ini zarradan Nabi Daud? Tukang besi apa? Zarrat. Haddad. Apa nih zarrat? Ditambah mufradat hari ini. Suni Allah. Oh, pembuat itu, pembuat bahan tani. Gimana sebentar? Zarrat. Zarrat. Sani'uz zarat. Pembuat zarat. Apa zarat? Pandai besi sepertinya kan? Ya, Zaradat Dir'a. Pembuat perisai. Tukang besi. Pembuat perisai. Pelindung bes apa nama? Perisai perang. Jadi Nabi Daud kan kalau megang besi lembek sana. Iya. Nah, itu berarti adalah Nabi Daud itu Zarada, pembuat perisai dari besi. Sulaimanu khawasan. Nabi Sulaiman itu khawas. Ini khawas apa? Orang-orang khusus. Ya, wakana Musa adalah Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasairil anbiya sallallahu alaihi wasallam ru'atan, pengembala. Wah, Intaha al-barakah. Ri'ah atau Ru'ah? Tunggu. Ri'a asya ya. Dalam hadis itu Oh ri'a. ya, Ri'ah. Ri'ah kan. Atau ru'at juga boleh. Fu'alun ya. Simpail ya. Waduh. Ru'at. Udat. Ya ru'at Ustaz. Kalau itu jamaknya jamak. Ri'a asya'i. Ri'ah, saya tawarul pertanian. Kalau fit tufah dalam kitab tufah wa afdalul makasib az-zira'ah. Yang paling utama dari usaha itu pertanian. Li'annaha amu naf'an. Karena pertanian itu lebih umum manfaatnya. Gimana? Wa aqrabu ila tawakkul, dan lebih dekat kepada tawakal. Wa aslamu minal ghasyi, lebih selamat dari penipuan. Semua sina'ah, kemudian bertukang. Di an-nafiha, karena dalam bertukang itu it'abun nafsi, itu melelahkan diri li talabil halal, untuk mencari yang halal. Summat tijarah. Kemudian baru perdagangan. Nah, yang paling menjanjikan perdagangan Ustaz. Pertanian juga menjanjikan. Kalau kayak food estate gitu ya, 100 hektar Ustaz. Kebun sawit ya puluhan hektar. Nah, nah ini Ustaz. Baru beliau membagi ini, membagi golongan. Wa alam, ketahui olehmu wahai saudaraku, annal amda, bahwa sungguh hamba fi haqqi dinihi, dalam hak agamanya itu ala salasi darajat, ada 3 kelompok. Imma salim, yang pertama ada kala dia itu salim,
Namanya si salim. Wahwal muqtasiru, yaitu orang yang membatasi kepada melaksanakan fardu saja. Watarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Fokusnya fardu aja. Baik sholat, segala macam jenis ibadat, ambil yang fardu-fardu saja. Itu namanya salim, selamat. Insya Allah. Yang kedua, aurabihun, ada kala dia itu beruntung. Wahwal mutatawi'u bil qurbati wan nawafil. Orang yang melakukan ibadah tatawu, ibadah sunnah dengan kurbah-kurbah, hal apapun yang sifatnya sunnah yang bisa mendekatkan dia kepada Allah, dan dengan nawafil, ibadah-ibadah tambahan. Ini rabeh namanya. Au khasirun, ada kala yang ketiga khasir, rugi. Wahwal muqassiru anil lawazim. Dianya itu yang lalai ya, yang kurang ya dari yang lazim, dari yang wajib. Yang wajib aja nggak dilakukan kan? Nah, itu namanya khasir. Fa illam taqdir an takuna rabih, maka jika engkau tidak mampu bahwa adalah engkau itu orang yang beruntung, fajtahid an takuna saliman. Maka berusahalah kamu bahwa adalah kamu itu orang yang selamat. Tingkatan yang pertama. Wa iyyaka summa iyyaka waspadai olehmu, kemudian waspadai olehmu an takuna khasiran, bahwa adalah engkau itu orang yang merugi. Ya, itu Ustaz. Nah. Wal amdu fi haqqi sairil ibad. Bermula hamba dalam hak semua hamba-hamba Allah, itu baginya si hamba itu ada 3 derajat. Ini maknanya seseorang itu terhadap orang lain itu ada tiga derajat. Yang pertama, ayyanzila fi haqqi, bahwa bertempat ia pada hak mereka hamba, manzilatal kiramil bararah, pada kedudukan kiramil bararah, malaikat-malaikat yang mulia. Kira malaikat-malaikat mulia yang baik-baik, minal malaikah, dari malaikat. Bahwa dianya dianya seseorang yang berada pada kedudukan malaikat. Ayas'a fi agradihim, berusaha ia dalam memenuhi maksud mereka hamba. Rifkan bihim, karena sayang terhadap mereka hamba. Wa idkhalan li sururi ala qulubihim, karena memasukkan bagi kegembiraan di atas hati orang lain. Jadi ada hamba Allah yang tugasnya membuat orang lain senang aja. Memudahkan orang lain untuk mencapai tujuannya, menyenangkan orang lain, dikerja untuk orang lain. Ini kelompok pertama. Ya, malaikat. Yang kedua, ayandila manzilatal bahaim wal jamadan. Yang kedua, bahwa bertempat ia pada tempat hewan-hewan dan benda mati. Pada hak mereka hamba Allah. Fala yanaluhum khairu, maka tidak sampai kepada mereka oleh kebaikannya. Walakin yakufu anhum syarruh. Walakin yakufu anhum, tetapi menahan, syarah, tetapi menahan ia dari mereka akan keburukannya. Ini kelompok yang kedua, ada manusia kedua, terhadap orang lain seperti binatang ternak dan benda mati. Dia tidak memberi manfaat kepada orang lain, tidak pula mengganggu orang lain. Maksudnya hewan ternak ini kan nggak suka menabrak orang dia. Kalau binatang buas suka menerkam, ini enggak. Lembu sibuk makan sendiri dia. Benda mati berarti tidak mengganggu orang lain. Tidak juga memberi manfaat orang lain, kecuali orang lain sendiri datang mencari dia kan. Tapi tanpa melihat kepada tindakan siapapun, dia berada di posisinya. Artinya dia tidak memberi manfaat kepada orang lain, juga tidak mengganggu orang lain. Ini lumayan nih. Yang bahaya yang ketiga, asal satu ayyan dila fi hakim manzilatal aqarib wal hayya. Yang ketiga, bahwa bertempat ia pada hak mereka hamba Allah pada kedudukan kalajengking, wal hayat, ular-ular, wasiba'id dhariyah, binatang-binatang buas yang suka menyerang. La yurja khairuh, yang tidak diharapkan kebaikannya, wa yuttaka syarruh, dan ditakuti akan keburukannya. Kalajengking, manfaatnya enggak ada, mudaratnya ada. Nah, ada manusia yang suka membahayakan orang lain. Fa'ilam takdir ala antal tahika bi ufukul malaika, maka jika engkau tidak mampu kepada bahwa engkau bergabung dengan golongan malaikat, fahzar, maka hindari olehmu bahwa engkau turun andar jatil bahaim, dari derajat binatang ternak dan benda-benda mati. Turun kemana? Ila maratibil aqarib, kepada tingkatan kalajengking dan ular-ular. Masya Allah. Luar biasa ini Imam. Fa in radita li nafsika, maka jika engkau rela untuk dirimu an-nuzula, akan turun min a'la illiyin, dari puncaknya ketinggian. Artinya
Kita rela turun dari derajat malaikat, rela turun, tapi jangan turun banget kan? Fala tardallah bil hawiyyi ila asfali safilin. Maka janganlah engkau rela untuk dirimu dengan nyungsep ya, bil hawiyyi turun banget ila asfali safilin kepada yang paling rendahnya dari yang rendah. Jadi tengahlah. Fala'allaka an tanjua kafafan la laka wa la alaika. Mudah-mudahan engkau itu bahwa engkau selamat, kafafan, engkau selamat nisbah cukup. La laka tidak menguntungkanmu wala alaika dan juga tidak membahayakan. Ambil posisi tengah. Jadilah benda mati atau jadi sapi. Ini jadi sapi udah dianggap stabil Ustaz. Enggak nabrak orang kan. Kalau banteng bahaya katanya Ustaz, ya, suka nabrak. Karena dia binatang tuli. Nah, Ini gimana guru kalau nggak mampu kita jadi malaikat, wakil malaikat, dengan tapi jadi kalau kalajengking. ya, Atau bahasa lainnya nggak mampu jadi malaikat, jangan jadi setan. Jadilah manusia, kan gitu, Ustaz, kan? ya. Nah, mana titiknya? Kita lihat dulu. Fa'alaika fi bayadhi naharika, maka wajib kepadamu pada siang harimu. Fi bayadhi naharika, pada putih harimu ya. Wajib kepadamu pada siang harimu Allah tashtagila, bahwa tidaklah engkau menyibukkan diri illa bima yanfa'uka, kecuali dengan sesuatu yang memberi manfaat ia kepadamu, fi ma'adika, pada akhiratmu, wa ma'asyika, pada kehidupanmu. Kehidupan alladzi la tastagni, yang engkau tidak terkaya, anil isti'anah, dari terbantu dengannya kehidupan, alam adika, atas akhirat. Nah, artinya kata beliau, siang hari jangan melakukan kecuali hal yang bermanfaat. Manfaat untuk akhirat dan untuk kehidupan. Kehidupan yang tidak boleh tidak, yang kehidupan yang bisa membantu kita untuk akhirat juga. Nah, jadi dunia-dunia yang terkait dengan akhirat. Itu yang kita kerjakan di siang hari. Fa in ajazta anil qiyami bihaqqi dinik, maka jika engkau lemah dari melaksanakan dengan hak agamamu, ma'a mukhalatatin nas, bersama bergaul dengan manusia. Wa kunta la taslamu, adalah engkau gak selamat. Jika engkau tidak mampu dari melaksanakan hak agama bersama bergaulnya manusia. Ini kenapa ada tambahan lagi, sebenarnya kita udah paham ya. Dan adalah engkau nggak selamat. Kalau kita bergaul di masyarakat, nggak sanggup melaksanakan ajaran agama, fal'uzlatu aula bika, maka menyepi itu lebih utama terhadapmu. Carilah goa kan. Nah, fa'alaika biha, maka hendaklah kamu dengannya uzlah. Fafihas salamah, maka dalam uzlah itu ada keselamatan. Baru kita cari tempat sepi, Ustaz. Lingkungan yang paling aman. Nah, uzlah. Ada tambahan di sini ya. Ja'a fi hamish, redaksi A, fa inna khaltatahum fi hadzal zaman samun katil. Karena bergaul dengan mereka manusia pada ini zaman, itu racun yang membunuh. Wasyughulun, dan menyibukkan anillah. Nah, dan syughulun anillah syaghilun. Dan kesibukan dari Allah, kesibukan yang menyibukkan. Ini zaman dulu, Ustaz. Zaman dulu bergaul dengan manusia menyebabkan lupa kepada Allah dan racun yang membunuh. Gak tahu kalau zaman sekarang ya. Pala sauri, haza zamanu sukut. Ini adalah waktunya diam, zamannya diam, luzumul buyut. Zaman luzumul buyut, zaman berada di rumah. Ya. Wa ansyada, kemudian As-Saudi membacakan satu syair, zamanu kaza zamanu luzumu baitin. Bermula zamanmu ini adalah zaman menetap di rumah. Wa hifdzun lil lisan, zaman menjaga lidah. Wa hifdzu sautin, zaman merendahkan suara, zaman jangan banyak ngomong ya. Abu Dzar berkata, ni'ma saumatu rajuli baituh, sebaik-baik tempat ibadah seseorang, gereja ini ya, kelenteng. Ni'ma sauma'atur rajul, sebaik-baik kelenteng seseorang itu rumahnya. Yakufu fiha basarah wa sam'a, menjaga ia dalam rumah itu akan matanya, pendengarannya, qalbahu hatinya, farajahu kemaluannya.
Afdalul majalis haitsu la tura wa la tara. Bermula sebaik-baik majelis itu tempat yang engkau tidak dilihat dan engkau tidak melihat. Engkau tidak dikenal orang, engkau tidak mengenal orang. Allah, demi Allah kata beliau, laqad wajabatil uzlah. Sungguh telah wajiblah uzlah. Ini beliau mengatakan ini pada zaman fitnah ya, ketika terjadi perang saudara. Nah, kemana lagi? Nah ini anjuran uzlah Ustaz. Ya minimal di rumah lah, ngaji online Ustaz. Apa tadi uzlah ini Tengku? Menyepi, Uzlah. menyendiri. Menyendiri, menyendiri. Jadi uzlah sekarang cukup dengan nggak pakai HP Ustaz. Kalau pakai HP dimanapun kita berada itu enggak uzlah. Ya, Kalau masuk ke gua sih nggak apa-apa guru, HP-nya kan nggak ada sinyalnya tuh. iya, benar juga. Tergantung goanya di mana Ustaz. Itu di daerah Jawa banyak banget goa-goa. Gua Ya, Tinder. oke. Dikit lagi. Ramai kita hari ini Ustaz, ada 10. Bidayatul Hidayah. Saya Fa'in, share ke grup Tengku. ya. Fa'in kanatil wasawisu fil udlah, maka jika adalah was-was dalam udlah itu tujazibuka, menarik ia akan engkau. Maka jika adalah was-was di dalam uzlah itu menarik ia akan engkau ilama la yurdillah, kepada sesuatu yang tidak membuat ridha ia akan Allah Ta'ala. Walam takdir ala qam'iha, dan engkau tidak mampu untuk mengalahkannya was-was. Mengalahkan biwadhaifil ibadah, dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Fa'alaika bin naum, maka hendaklah engkau tidur. Nah, ini pilihan terakhir Ustaz. Udah berudlah menyendiri masih banyak gangguan setan. Nggak bisa, nggak kuat kita zikir, nggak kuat, tasbih nggak kuat. Beruzlah tapi sibuk mikirin yang aneh-aneh. Udah tidur aja, udah itu lebih baik. Nah itu kata Imam Ghazali. Inilah sampai kepada tingkatan ketika mati itu lebih baik bagi kita daripada hidup. Kan tidur itu mati, kan? Nah, Aduh. udah tidur aja. Berarti tidur itu kadang bagus juga Ustaz. Ada orang kalau bangun maksiat terus. Jadi mending tidur aja, kasih obat tidur. Kalau bangun udah ngomongin orang, nonton sinetron, nggak penting, nggak mau belajar, udah tidur dah. Ya. Tapi guru, ada obat kuat nggak tidur nggak? Ada Ustaz. Ada yang orang sanggup begadang lama Ustaz. Kalau saya justru nggak tahan ini ya. 10 menit aja kalau baca ya udah ngantuk. Jadi obat tidur Ustaz. Berarti harus minum madu dulu, Pak Rapi. Minum madu. Nah, Oh, iya. kalau Pak Rapi nanti butuh madu, nanti saya kirim nanti dari sini. Oh ya, siap. Siap guru. Di mana Ustaz Ilham, di mana nih? Saya di Ciputat. Mana sih Ustaz? Dikit lagi Ustaz sampai titik 3. Fahaza ahsanu ahwalika wa ahwalina. Ini adalah yang terbaik dari kondisi kita, kondisi kamu dan kondisi kita. Artinya tidur itu udah terbaik banget. Kalau hidup udah nggak bermanfaat kan. Ini Ini tidurnya ada tidur selama-lamanya atau tidur sebentar nih, Tengku? tidur aja selama kalau bangun. Kalau bangun udah nggak bermanfaat ya udah tidur Ustaz. Pada ahsanu ahwalika, ini yang terbaik dari kondisimu dan kondisi kita. Iza ajazna, ketika kita lemah dari ghanimah, ketika kita lemah dari keberuntungan. Faradina bisalamah, maka kita rela dengan selamat fil hazimah, dalam yang pokok-pokok saja. Hazimah kan yang wajib saya. Nggak mampu melakukan yang nawafil ya udah ngambil yang pokok aja. Wa aksis bihaliman salamatu dinihi fi ta'til hayati. Aksis ini takjub Ustaz. Alangkah hina. Wa aksis,
alangkah hina kondisi orang yang bermula keselamatan agamanya itu pada menganggur hidupnya. Ini sangat rendah sekali. Berapa rendah kondisi orang-orang yang selamat agamanya berada dalam menganggur hidupnya. Sangat rendah orang yang bisa selamat hanya dengan cara tidur. Itu udah tingkatan paling bawah sekali. Idzin naumu akhul maut, karena tidur itu saudaranya mati. Bahwa dianya tidur itu ta'tilun lil hayah, menganggurnya kehidupan. Waltihakun bil jamadat, itu tergabung dengan kelompok benda mati. Fa'alam dalik, ketahui olehmu akan demikian, tuwafak. Niscaya engkau diberi taufik insyaallah taala. Nah, Ada mana jangan jadi. Ini anak. itu Ustaz. Ini baru titik Ustaz. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Masyaallah. Itulah dia Ustaz. Oh, Safari hadir Safari. Masyaallah. Hadir, tunggu. Masyaallah. Semangat Ustaz. Ini kita ngaji 24 26 jam Ustaz. Mantap, mantap.